lama-lama tuh dia denger di belakang kuping dia tuh ada kayak suara tangisan cewek gitu, Nat. Nah pas dicek dari spion, Nat, lo berdua pasti sering banget denger ada orderan hantu gitu kan. Iya. Nah ini dialamin sama satu supir ojek online namanya Wisnu. Jadi Wisnu ini setengah 12-an malam dapat orderan di daerah kuburan Tanah Kusir. Oke. Nah pas dicek orderannya ternyata dari cewek. Nah sebenarnya Wisnu tuh takut, parno gitu kan. Pertama jemput cewek, kedua di daerah kuburan Tanah Kusir. Cuman karena dia mikir kayak lumayan lah rezeki tengah malam kan, diambil lah nih. Iya. Nah pas di jalan tuh Wisnu coba basa-basi sama si cewek ini. Dari mana segala macem, mau kemana, tengah malam, gak dijawab sama sekali sama si cewek ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pas Wisnu tuh lagi nyetir gitu, lama-lama tuh dia denger di belakang kuping dia tuh ada kayak suara tangisan cewek gitu, Nat. Kayak rintihan cewek gitu, lo kebayang lah nangisnya kayak gimana kan. Nah pas dicek dari spion, Wisnu tuh ngeliat ke belakang, ternyata emang yang nangis ini si cewek ini. Nangisnya sugukan gitu lah. Ditanya lah sama Wisnu kan kayak, "Mbak kenapa mbak?" gitu. Tetap gak dijawab sama nih cewek, dia tetap nangis aja. Lalu akhirnya dia ngebut kenceng banget dan dia sampai tuh di tujuannya. Pas sampai di titik tujuan, ternyata titiknya itu tuh di rumah terbengkalai. Udah kelihatan banget kosong lama banget. Dan pas dicek ke belakang, si Wisnu tuh liat spion, ternyata cewek ini udah hilang gitu aja. Wah. Panik lah dia kan. Pas Wisnu tuh ngadep ke depan, ke arah rumah itu, ternyata Wisnu lihat cewek yang dia boncengin tadi udah ada di dalam rumah, di balik pagar gitu. Dia sadar lah nih, yang dia dapetin ini orderannya itu orderan hantu kan. Langsung tuh Wisnu buru-buru cabut dan dia tuh mau nyari warga sekitar biar dia tenangan gitu, nggak sendirian kan. Dan dia akhirnya ketemu sama kayak satu warung gitu dan ada beberapa warga di sana. Pas ketemu sama warga itu, diceritain lah kejadian itu sama si Wisnu. Dan ternyata Nat, warga ini bilang emang ternyata sering banget ada ojek online dapat orderan fiktif kayak gini. Oh, orderan gaib gitu ya? Ternyata cewek ini tuh meninggal waktu pas dia itu OTW pulang ke rumahnya. Dan yang lebih mirisnya lagi, cewek ini tuh meninggal waktu pas H-1 pernikahannya. Aduh. Kasihan. Nat, Moy, ini cerita dari Asti. Yang mana dia tuh ditinggal sendirian di rumah sama bokap nyokapnya. Dan katanya bokap nyokapnya ini bakal balik jam 8 malam. Nah karena dia gak ngapa-ngapain dari sore, dia mikir ya dia tidur aja. Dia tidur di kamarnya dia. Tapi ada satu waktu Asti ini kebangun gara-gara dia ngedenger dari luar kamarnya ada suara TV nyala. Dia keluar lah tuh dari kamarnya dia. Dan dia ngeliat di ruangan TV itu TV-nya nyala dan ada ibunya di depan TV. Cuman ibunya ini tuh berdiri doang di depan TV sampai kayak deket banget. Anjir random banget ya. Hampir nempel sama TV. Terus ibunya ini nunduk doang gitu, matung. Oke. Nah entah kenapa yang kepikiran pertama di kepalanya Asti adalah dia mau ngambil HP. Dia mau nge-record ini ibunya aneh banget gitu. Pas dia ngambil HP, ternyata dia ngelihat jam tuh belum jam 8 malam. Itu jam 6 sore. Oke. Maghrib. Padahal kan orang tuanya bilang balik jam 8 malam kan. Yaudah tuh dia videoin ibunya. Tapi pas dia baru ngebuka kameranya, belum nge-record, si Asti ini kalau ternyata ibunya ini nengok ke arah dia. Asti nge-freeze lah. Kenapa dia nge-freeze? Karena ternyata si sosok cewek yang ngeliat ke arah dia ini matanya putih semua dan pucet. Anjir. Terus Asti ngeliat dari layar HP-nya si sosok ini ngejar ke arah dia. Gila. Muibi. Iya. Ada satu ruko di daerah Pasar Minggu yang ternyata tuh angker. Nah, yang ngalamin kejadian ini namanya tuh kita sebut aja Dewi ya. Dewi kerja di restoran kecil di salah satu ruko itu. Nah, restoran ini jam operasinya tuh sampai jam 12 malam. Karena fokusnya itu tuh lebih ke orderan-orderan makanan online. Oke. Dan kejadiannya ini tuh terjadi di ruko itu. Jadi sekitar jam 11 malam si Dewi ini mau ke toilet. Dan pas dia lagi jalan, ternyata tuh ada satu perempuan yang pakai mukena masuk ke dalam bilik toilet. Nah, karena di restoran itu cuma ada 2 perempuan, si Dewi sama satu temannya namanya Arum, dia mikir itu tuh si Arum. Tapi lama-kelamaan ditungguin sama Dewi, Arum ini tuh gak keluar-keluar dari toilet. Bahkan si Dewi malah ngedenger suara cewek nangis-nangis dari dalam toilet itu. Oh si Arum nangis tuh. Betul. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si Dewi. Rum lo gak apa-apa? Gak taunya si Arum keluar dari arah kitchen ke toilet. Anjir. Bukan dari kamar mandi? Bukan. Oh shit. Terus nanya si Arum, kenapa weh lo manggil-manggil gue? Di situ si Dewi kaget kan, jadi dia bengong aja tuh ngeliatin si Arum. Terus si Arum malah bilang, jangan bengong kayak gitu lo, kesambet aja gitu. Di situ si Dewi yang masih kaget ngeliat tiba-tiba pintu kamar mandinya tuh kayak kebuka pelan-pelan gitu.
Dan kalian tahu nggak dari dalam toilet itu ada apa? Apa? Jadi si Dewi ini ngeliat ada sosok perempuan pakai mukena, matanya tuh full putih dan mulutnya tuh kebuka lebar gitu. Anjir. Dan kalian tahu nggak endingnya apa? Si Dewi beneran kesambet. Dia nonstop selama sejam nangis-nangis. Anjir. Nat Moy, Ya. lu berdua sering nggak ketika orang-orang di rumah lu udah pada tidur nih, lu masih melek sendiri? Iya, sering banget. lagi. Hati-hati ya, karena gue dapet cerita nih, ada orang yang masih melek sendirian di rumahnya, terus dia jadi target untuk digangguin sama makhluk halus. Ada namanya Dini. Jadi dia ini insomnia gitu, nggak bisa tidur. Sekitar jam 12:30 malam dia masih bangun, dan dia orang terakhir yang masih bangun di rumahnya. Karena nggak bisa tidur, dia nonton podcast lah di ruang TV, lewat TV-nya gitu ya. Dia nonton podcast komedi malam itu. Oke. Nah berarti ya ketawa-tawa dong. Ketawa-tawa karena emang podcastnya lucu. Cuman yang Dini baru ngeh, ternyata yang ketawa tuh nggak cuma dia. Terus? Ada suara orang lain ketawa juga. Dan suaranya kayak berat gitu, kayak suara cowok. Nah sedangkan di rumahnya Dini satu-satunya cowok itu bapaknya doang. Dan bapaknya udah tidur, kan? udah tidur. Karena tinggal Dini sendiri. Karena dia takut, dia masuklah ke kamarnya dia. Nah cuman yang tadinya dia pikir dia aman, ternyata belum aman, Nat Moy. Dari dalam kamar dia ngedenger di luar nih ada suara pintu kebuka. Dia cek lah, dia beraniin keluar kamar biar nggak sendirian gitu lah, biar dia ngerasa ada yang nemenin dia. Pas dia keluar nggak ada siapa-siapa, kosong. Ternyata yang kebuka itu pintu depan rumahnya. Dan pas diperhatiin di depan pintu rumahnya itu ada pocong lagi ngintip. Ih, males banget. Dari jauh pocong ini senyum ke arah Dini lebar sambil ketawa. Berarti yang ketawa si pocong itu dong? Itu. Males banget. Nat. Hmm. Ini cerita tentang orang naik taksi sendirian, tapi dia baru sadar kalau ternyata di kursi belakang dia itu tuh dia nggak sendirian. Ada orang lain, ada sosok lain. Oke. Jadi cerita ini yang ngalamin namanya Gea. Gea ini nih lagi lembur di kantornya dan pulang tuh 11:30 malam. Dia pesan taksi online, pas udah nyampe taksinya, si Gea ini duduk di belakang sambil kayak baca e-book gitu dari HP-nya. Oke. Pas lagi duduk di belakang, tiba-tiba si supir taksinya ini sambil ngelihat spion tengah, dia bilang ke Gea, nanya ke Gea kayak, "Mbak, dari tadi Mbak nyanyi ya? Tapi pas saya lihat dari spion, kok mulut Mbaknya diem aja?" Di situ Gea tuh mikir kayak, emang iya ya, kan Gea diem, lagi baca e-book kan. Nah cuman karena Gea mikir kayak daripada bikin parno, akhirnya Gea bohong ke supir taksinya. Dia bilang kayak, "Oh iya mas, emang bukan saya, tapi suara nyanyi dari HP saya." Oke. Pas Gea sampai rumah, singkat cerita, Gea tuh sebenarnya khawatir sama supir taksinya. Karena dia mikir kayak, apa jangan-jangan ada sesuatu di mobilnya gitu kan. Iya. Pas mobilnya jalan, Gea ngeliat tuh ke arah mobilnya. Pas banget kaca mobil taksinya itu tuh nggak gelap. Jadi dari jauh pun Gea bisa ngeliat ke dalam mobilnya gitu. Dan ternyata bener Nat. Pas Gea ngeliat ke arah mobil itu, Gea ngeliat di belakang, di kursi jok belakang taksi itu ada kuntilanak lagi duduk. Jadi ternyata si supir taksi ini nggak halu. Beneran si supir taksi ini denger ada cewek nyanyi dan Gea baru sadar. Cewek yang nyanyi itu adalah kuntilanak, dan kuntilanak itu ternyata duduk di belakang, di sebelahnya Gea. Nat Moy, lu berdua kalau misalkan ke kamar mandi pasti main HP nggak? Iyalah. Pasti. Kalau lagi buang air besar gitu ya. Saran gue sih jangan lama-lama lu di kamar mandi buang air besar sambil main HP, karena takutnya ada yang nemenin lu. Makhluk halus. Ini ceritanya dari Maura. Dia tuh malam-malam buang air besar sambil main HP. Nah nggak sadar dia tuh lagi main HP udah setengah jam. Nah tiba-tiba di malam itu dia ngedenger pintu kamar mandinya dia diketok, tok 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 gitu. Maura dari dalam bilang, "Bentar, lagi ada orang." Tapi yang dia denger malah ada suara cewek ketawa-tawa kecil gitu. Dia pikir itu ibunya, jahil gitu kan. Ya udah dia diemin aja. Dia lanjut main HP lagi sambil ya dia buang air besar itu. Nah gak lama ada suara lagi, suara ngetok-ngetok sama suara cewek ketawa-tawa kecil. Nah si Maura tuh lama-lama kesel. Ya ini ngapain sih nyokap gua jahil banget gitu. Makin kesel lagi karena tiba-tiba lampu kamar mandinya tuh mati. Lu malam-malam lagi di kamar mandi gelap ya, sebel kan. Nah cuman di kondisi gelap kayak gitu, karena Maura lagi main handphone, jadi ada cahaya dari HP-nya kan. Akhirnya dia coba ngecek ke sekitaran dia lah. Dan lu tau gak, ternyata di depan pintu kamar mandi nih, di depan Maura persis, dia ngelihat
ada kuntilanak lagi ngetok-ngetok pintu kamar mandi sambil ketawa senyum-senyum ke arah Maura. Ih, dari dalam. Itu dia. Jadi dari tadi Maura tuh ditemenin sama kuntilanak di dalam kamar mandi, bukan di luar. Gila kan? Binat. Ini kejadian horor dialamin sama salah satu maba Undip namanya Nina. Jadi Nina ini ngekos di salah satu kosan murah ya di daerah Undip. Tapi di sana tuh yang ngekos nggak cuma mahasiswa, ada keluarga, ada pegawai gitulah. Nah ada satu malam di sebelah kamarnya Nina ini, Nina dengar ada bayi nangis. Berarti Nina sadar di sebelah kamar dia berarti isinya keluarga dong. Tapi yang bikin Nina merinding adalah di sela-sela bayi nangis itu Nina dengar ada kayak suara cewek ketawa. Kayak gitulah. Merinding lah Nina di situ tuh. Nah makin lama Nina sadar suara ketawa ini kok makin lama makin deket. Dari yang sebelah kamarnya tiba-tiba kayak jalan sampai ke depan pintu kamarnya Nina. Di situ Nina mikir kayak, oh mungkin nih tetangganya nih di depan pintu gua. Dia bangun dari kasur, dia ngintip lah dari hordeng kamarnya. Pas dia ngintip, ternyata di depan kamarnya itu ada kuntilanak lagi ketawa sambil ngendong bayi.